Kecurangan dan pelanggaran pemilu 2024 nyata dan semakin banyak terungkap. Masing-masing tim pemenangan Capres-Cawapres 01 dan 03 meyakini rekayasa pemilu terjadi dari hulu ke hilir secara terstruktur, masif, dan sistematis. Berbagai indikasi kecurangan dan pelanggaran pemilu dalam Pilpres 2024 semakin banyak terungkap. Tim Nasional Pemenangan Anies Mohaimin, Timnas Amin mengatakan ada 9 pola kecurangan dalam pemilu kali ini yang diyakini merupakan tindakan terstruktur, masif, dan sistematis. Anggota Dewan Pakar Timnas Amin, Bambang Wijoyanto mengatakan pelanggaran pemilu yang terjadi membuat klaim kemenangan yang digaungkan menjadi tidak valid, sebab kuantitas yang dirumuskan tidak berbasis pada kualitas. Kuantitas itu tidak berbasis pada kualitas penyelenggaraan pemilu. Sehingga klaim kemenangan itu menjadi tidak valid karena kuantitas yang dirumuskan itu tidak berbasis pada kualitas penyelenggaraan pemilu yang diatur oleh undang-undang itu. Yang lebih menyedihkan lagi sebenarnya, legalitas yang dihasilkan itu sama sekali tidak mempunyai dasar legitimasi. Mas SS, Mas Sudirman tadi mengatakan seperti itu. Kalau kecurangan terjadi, integritas tidak terjadi, fairness tidak terjadi, bagaimana legitimasi bisa dibangun atas legalitas kuantiti yang tadi dikemukakan? Kami hampir sampai pada kesimpulan bahwa masif, sistematik, dan terstruktur itu benar-benar terjadi dengan kualitas kadar pelanggarannya yang jauh lebih dahsyat ketimbang tahun-tahun sebelumnya. Tim Pemenangan Nasional Ganjar Mahfud juga mengungkapkan adanya rekayasa pemilu yang sistematis dari hulu ke hilir. Sekjen PDIP Hasto Kristianto mengatakan ditemukan banyak indikasi kecurangan dan dugaan intervensi pejabat negara untuk memenangkan salah satu paslon. Tentang keterlibatan dari pejabat negara yang menurut Undang-Undang Pemilu itu bertentangan. Dan kemudian dipaparkan seluruh aspek-aspek secara komprehensif dari hulu ke hilir, baik diawali dari rekayasa hukum di MK, kemudian di tengahnya itu berbagai bentuk intimidasi, penggunaan aparatur negara, kemudian politik anggaran yang secara nyata itu dipraktekkan untuk mendukung pasangan 02. Berbagai anomali pemilu itu telah menyentuh aspek legitimasi dari pemilu tersebut. Sementara itu, pakar hukum tata negara Ferry Amsari mengatakan bukan tidak mungkin sistem algoritma KPU juga merupakan bagian dari kecurangan. Namun Ferry menegaskan kecurangan yang terjadi juga harus dilihat di luar hasil karena ada banyak peristiwa yang terjadi sebelum pencoblosan yang sangat mungkin mempengaruhi hasil suara. Bukan tidak mungkin bagian dari sistem algoritma IT yang ada di KPU bagian dari kecurangan itu. Karena mestinya KPU sudah rancang dilarang 300 suara masuk. Tapi tidak dilakukan. Makanya dari awal kami sudah menyatakan bahwa paket curang ini sudah dari hulu sampai hilir kalau pakai istilah Gibran gitu ya. Jadi tidak mungkin lagi dijelaskan satu persatu. Perdebatan kita itu lucu, perdebatan kita di hasil. Padahal kecurangan itu bisa saja di luar hasil yang mempengaruhi angka-angka itu. Bagaimana Bang Ari mau bisa membuktikan angka itu benar kalau kecurangannya terjadi sebelumnya? Ada money politik, ada tekanan dari aparat, keterlibatan penyelenggara, kepala desa, PJ gubernur, dan lain-lain. Pasti angka yang terlihat itu bisa saja normal, tetapi kejahatan pemilunya berlangsung dari awal. Tim Liputan, Metro TV.